Untuk capit udang bagi burung merpati itu juga sangat menentukan, karena capit udang itu berpengaruh untuk pada posisi burung itu turun ya. Pada waktu burung itu turun, itu capit udang akan bekerja. Jadi kalau bisa Anda mencari capit udang yang jaraknya antara kanan dan kiri itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar, kira-kira kurang lebih setengah sentimeter. Dan diusahakan capit udang itu yang kekar dan yang runcing dan kekar. Keras ya Mas? Ya, yang keras. Jadi keras dan runcing, dan jaraknya tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar, sekitar setengah sentimeter ya. Karena ketika burung itu turun, itu capit udang akan bekerja, jadi antara buka dan tutup. Jadi kalau terlalu sempit, dari awal sudah sempit, itu biasanya turun itu akan kesakitan ya, nempel kesakitan, burung biasanya akan goreng ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika jaraknya itu bagus, tidak terlalu sempit, itu tidak akan bermasalah bagi burung untuk turun ya. Dan tidak ada ciri lagi, itu biasanya untuk bagian kaki itu burung yang kencang-kencang itu saya lihat, itu pengalaman saya itu kakinya tidak terlalu pendek, itu akan lebih kelihatan tinggi, kelihatan panjang kakinya. Kakinya akan kelihatan panjang dan jarinya lentik, tidak besar-besar, jarinya lentik. Terus kuku itu biasanya kan satu warna, kalau mau putih semua, kalau hitam semua, coklat semua. Kalau usahakan cari kuku yang satu warna ya. Dan kaki itu kelihatan lebih kering, yaitu lebih panjang, jarinya lentik-lentik dan kering, kuku satu warna. Dan apabila dipegang burung yang kencang itu biasanya kakinya akan melonjor ke belakang, ya, seperti burung mati dipegang melonjor ya. Menurut biasanya itu burung lebih kencang kalau turun, sampai tanahnya lebih kencang ya. Itu untuk bagian kaki. Tapi kadang kan ada yang nyingkup Mas, kakinya itu. Nyingkup bagaimana? Ya kalau dipegang itu kan kadang ada yang kayak gini. Oh gitu. Nah, makanya itu kan kalau bisa dibuktikan, kalau saya lebih senang yang lonjor, karena menurut pengalaman saya itu saya melihat burung-burung yang bagus yang kencang-kencang kalau dipegang pasti ngelonjor ya, sakarannya pasti ngelonjor kakinya ya, lebih nurut. Jadi itu akan biasanya lebih kencang. Dan semua itu tergantung kita untuk melatih. Yang penting modal awal kita sudah punya, katakanlah pedoman. Kita punya pedoman untuk memilih burung di pasar itu dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ya. Jenengan coba dibuktikan ya. Itu bukan saya menggurui, bukan saya sok pinter, tapi hitung-hitung saya berbagi pengalaman, bagi ilmu ya, bagi-bagi ilmu sama panjenengan. Karena sesuai yang saya buktikan, saya tidak jarang, bahkan saya sering itu beli burung di pasar itu dengan ciri-ciri yang seperti itu rata-rata sesuai dengan ciri-cirinya dan kerjanya bagus. Dan alhamdulillah cepat laku di saya, cepat ada yang beli, karena setelah saya latih kelihatan bagus langsung ya. Jadi itu pengalaman saya. Itu ya. Jadi dan itu juga tergantung kita untuk kegigihan untuk kita melatih ya. Walaupun burung itu punya ciri-ciri yang bagus, punya alat yang bagus, tapi kalau kita melatihnya tidak betul-betul, tidak serius, itu ya juga bohong ya. Kita juga tidak akan mendapatkan burung yang baik. Dan juga sebaliknya, walaupun akan kita latih satu hari full setiap hari dan kita punya pelatih yang bagus, tapi ketika kalau burung itu tidak dari karakternya ataupun dari jenisnya ataupun dari ciri-ciri itu tidak ada di burung itu, ya sama juga bohong. Kita capek saja ya, kita capek doang untuk melatihnya. Burung itu jarang jadinya ya. Bukan saya sok tahu, sok pintar ya. Itu terkecuali kalau terah. Kalau bicara terah saya nggak bisa komentar, karena memang faktor genetik juga
sangat menentukan. Iya. Ya. Cuman biasanya kalau sesuai dengan pengalaman saya, kalau yang terahnya bagus itu ya rata-rata ciri-ciri itu terdapat pada burung itu yang tadi saya sebutkan. Sudah mempunyai. Ya, iya. Kalau yang bagus, terahnya bagus ya pasti biasanya ciri-ciri itu ada di burung itu. Ya. Ya kalau untuk mata sendiri Mas, kalau Mas Eko itu kan tadi bilang sukanya warna kuning ya. Kan ada tuh Mas, mata yang warna putih, mata yang warna hitam, mata yang kuning, itu berpengaruh enggak sih Mas aslinya? Kalau mata itu fanatik ya, pada kodratnya itu mata itu sama-sama buatan Allah, ya kan? Iya. Itu mau mata kuning, mata merah ataupun putih ataupun hitam itu sama-sama melihat, sama-sama mungkin ada kelebihan. Iya. Cuman pengalaman saya dan juga pendapat suhu teman-teman pendapat itu ya rata-rata itu ya, yang disukai itu, yang paling disukai itu ya mata kuning, kuning tua ya. Mata kuning tua yang pupilnya itu lebih jelas, lingkarannya lebih jelas, lingkaran kulitnya lebih jelas, dan ketika kena panas itu akan mengecil membesar. Itu aktif itu. Matanya ya, itu akan lebih cerdas, biasanya akan penglihatannya akan lebih tajam. Ya walaupun saya tidak tidak mengatakan bahwa mata yang putih, mata yang merah itu jelek. Tidak, itu mungkin sama-sama punya kelebihan. Cuman kemungkinan lebih dominan, lebih banyak yang penggemarnya itu mata kuning. Mata kuning ya. Yang saya. Ya, rata-rata seperti itu. Ya tergantung sukanya mata apa gitulah ya Mas ya. Suka kan kadang beda-beda. Mas, kalau burung yang sudah pernah juara itu yang punya Mas Eko, clearnya apa sih Mas? Saya punya itu yang sekarang masih sampai sekarang saya rawat, dan kebetulan yang setara dengan itu kan saya juga punya burung sebenarnya banyak yang dari pasar yang sudah saya buat untuk main, sudah katakanlah sudah berhasil untuk bisa menyaingi ikut bersaing di kolong-kolong walaupun pinggiran. Itu saya sebetulnya sih banyak, cuman yang seusia mungkin paling tua di saya itu yang Rafflesia itu yang warna gambir. Gambir Mas? Iya, warna gambir, itu gambir. Rafflesia itu paling tua di saya, dan juga itu alhamdulillah sudah beberapa kali dapat prestasi. Ya, itu murni saya burung beli di pasar. Itu murni Mas? Murni saya beli di pasar, burung waktu itu lar kurang 4, jadi masih masih muda. Ya, saya beli, terus alhamdulillah dari pengalaman dari dia itu saya latih, itu sangat cerdas sekali. Iya. Ya, karena ya itu punya ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu. Jadi dari awal ngelatih sampai jadi itu belum pernah melenceng sama sekali. Sama sekali belum pernah melenceng. Itu sangat cerdas. Ya, dan itu kalau tidak salah itu burung itu berarti lar kurang 1 sudah ikut lomba. Sudah ikut lomba ya. Mas? Itu pas lar kurang 1 ikut lomba itu podium enggak Mas? Podium. Iya. Mantap bosku. Podium waktu itu juara 2. Padahal waktu itu ketemunya itu burung yang sudah punya prestasi juga di kolongan yang agak besar. Di kolong mana itu Mas? Di kolong Rawasoka. Iya. Di kolong Rawasoka burung itu sudah pernah juara, dan kebetulan ketemu burung itu pada waktu final, dan terbang pertama draw. Iya, terbang pertama draw. Final 2 kali Mas? Iya. Oh. Nah itu akhirnya diulang, akhirnya Rafflesia juara 2. Kalau dikira-kira nih Mas, kira-kira Rafflesia itu podium udah berapa kali Mas? Kurang lebih 6 kali. Kurang lebih 6 kali Mas. Mantap. Itu sudah ngeluarin anak banyak pastinya ya Mas? Ya, semenjak Rafflesia itu sudah tidak saya gunakan untuk main karena melihat usianya sudah agak tua. Jadi akhirnya saya ambil anak-anaknya, saya ternak. Iya. Saya ternak, alhamdulillah anak-anaknya itu sudah banyak yang laku, banyak peminatnya. Ya. Banyak peminatnya bosku, sudah pada sold out ternyata. Ya. Karena mungkin harganya juga saya tidak menjual terlalu tinggi, jadi harganya standar, dan kebetulan anak-anaknya itu lumayan bagus. Berbagilah pada intinya.
Kalau anakannya sendiri nih mas, kira-kira dikira-kira aja ya mas, budgetnya berapa mas? Kadang kan sahabat merpati kalau nonton nih mas, mas itu anaknya berapa sih mas? Mas itu cucunya berapa sih mas? Nah itu dikira-kira berapa mas? Pengalaman saya yang sudah saya lepas itu PIA-nya itu kadang yang mengambil kan rata-rata kan teman semua ya. Jadi ya saya jual paling 500, antara 500.000. 500.000. Iya, tidak mahal. Minim bosku, murah, sangat super murah bosku. Itu burung bukan terah, cuman kualitas terah bosku. Bapaknya. Mas bisa dilihatin ya mas burungnya? Rafflesia. Rafflesia. Ya. Nah ini sahabat-sahabat burungnya yang saya namakan Rafflesia ya. Sahabat merpati ini burung yang saya namakan Rafflesia. Warnanya gambir, semprot. Ini burung murni saya beli di pasar. Waktu itu masih lar kurang 4. Burungnya panjang ya mas ya? Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, mungkin usianya sudah kurang lebih 8 tahunan saya. Dan ini alhamdulillah anak-anaknya sudah banyak dan sudah rata-rata sudah pada laku. Nah ini posisinya juga masih loloh ini. Masih loloh. Ya, sampai loloh sendiri karena kemarin itu berarti babuan itu sudah rata-rata sudah masih loloh semua. Jadi ini terpaksa kadang saya lolohkan sendiri. Ini waktu ini masih loloh sendiri. Dan Rafflesia ini burung sangat cerdas sekali. Dari awal ngelatih pian belum pernah melenceng sama sekali. Standar maburnya bagus. Dia bisa katakanlah bisa nali, bisa jablay, dan atas kepala juga bisa. Coba bisa dilihatin dah mas lar-larnya gitu. Ini larnya kebetulan masih agak ngadak lah ini larnya. Oh larnya agak ngadak. Nah, larnya panjang kan? Dari bulu yang ketiga ini bulu namanya? Penjawat yang Penjawatnya rata-rata panjang. Ya kan? Ini burung seperti ini biasanya standar maburnya bagus. Ya standar terbangnya bagus. Dan burung tidak terlalu pendek dan juga tidak panjang sekali, ini dia tergolong panjang. Ya. Bentuk dadanya bisa dilihat, ini dadanya kan rapat ya. Jadi pasangan sayap itu rapat. Ya. Burung pegangannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Enak. Dan ini kaki, dilihat kaki kan kalau dipegang kan melonjol. Lurus. Ya, lurus, kering, agak panjang. Kakinya panjang. Ya. Ekor juga ya kan? Lemes ya mas? Ekornya enggak terlalu tipis. Tipis dan juga enggak terlalu keras. Ya. Fittingannya itu enggak terlalu keras bosku kalau ekor. Ya oke sahabat merpati, itu perbincangan kita dengan Master Rabahan Pasar bosku, Rabahan Merpati pastinya bosku ya. Cukup sekian perbincangan kita. Terima kasih Mas Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cari-cari bos, fakta dan fakta.